Oke, jadi yang pertama kita akan menghitung tingkat kesukaran. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran kita harus terlebih dahulu menghitung jumlah. Nah, menghitung jumlah yang ini. Hitung jumlah yang ini itu dapat menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka, lalu kita drag dari butir soal pertama sampai butir soal ke 50 di absensi yang pertama. Oke, kurung tutup lalu enter. Dan untuk sisanya yang ada di bawah ini kita bisa melakukan dengan cara di drag seperti ini sampai kursor kita menjadi tanda plus warna hitam agar keluar. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita harus menghitung jumlah, tapi jumlah yang dihitung itu butir jawaban dari tiap soal yang benarnya. Nah, ini satu itu melambangkan berarti responden menjawab benar, dan kalau 0 seperti ini itu berarti responden menjawab dengan salah. Nah, cara menghitungnya dapat bukan cara seperti tadi, sum kurung buka, klik, lalu drag lagi, kurung tutup, enter, dan jumlahnya sudah keluar. Lalu untuk sisanya kita dapat melakukan cara seperti tadi, itu dengan cara di drag. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran ini kita bisa menggunakan cara jadi jumlah yang ini, yang 27 ini, jumlah tiap butir soalnya kita bagi sesuai dengan jumlah responden. Jadi respondennya ada 30, berarti sama kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik yang jumlah ini yang ada di baris 33 kolom D, kita bagi dengan 30, hasilnya ada 0,9. Untuk sisanya kita bisa melakukan cara seperti tadi, yaitu di drag. Nah, oh ya, sebelum mengerjakan atau menghitung tingkat kesukaran kita harus memiliki datanya dulu ya. Jadi datanya ini adalah, saya sudah memiliki datanya itu uji coba soal tingkat SMA kelas 10 dengan jumlah soal 50 soal dan jumlah respondennya ada 30 ya. Jadi sebelum kalian melakukan atau mengukur tingkat kesukaran, kalian harus memiliki datanya terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke status kesukaran. Nah, untuk menghitung atau mengetahui status kesukaran itu kita dapat menggunakan rumus if atau logika. Itu dengan cara ketik sama dengan, lalu if, kita ketik n, kurung buka lagi. Nah, kita klik yang baris ketiga 4 kolom D, yang ini, yang hasil hitung dari tingkat kesukarannya. Kita klik dengan perumpamaan jika lebih besar sama dengan 0,3 lalu titik koma, lalu kita klik lagi. Nah, lebih kecil sama dengan 0,7 kurung tutup, lalu titik koma kembali, maka tingkat kesukarannya itu baik. Dan jika tidak termasuk dalam kriteria, maka tingkat kesukaran itu adalah buruk. Lalu jika sudah, kurung tutup lalu enter. Nah, ini kenapa buruk? Karena nilainya itu lebih tinggi daripada 0,7 tingkat kesukarannya. Lalu untuk hasil yang sisanya dapat kita lakukan dengan cara seperti tadi saat menghitung sum atau tingkat kesukarannya itu dengan cara di drag seperti ini, dan hasilnya sudah ada. Nah, ini
Ada buruk, buruk, baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, baik, baik, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung daya beda. Nah, untuk menghitung daya beda ini kita masih menggunakan data yang tadi, hanya saja kita perlu mengurutkan datanya sesuai dengan jumlah. Nah, ini jumlah skor dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Nah, teman-teman dapat melakukan cara tersebut dengan cara manual atau dengan cara otomatis. Otomatis itu jadi caranya menggunakan menu sort and filter. Kalau custom sort, nah untuk ini saya pilih kolom BB karena kolom BB itu adalah jumlah nih BB. Lalu ini kolom BB, ininya values, lalu ordernya large to small. Tapi sebelum menggunakan menu ini, kalian harus membloknya dari ini nih. Sebelum yang ada di bawah nomor sampai ujung kanan bawah yang paling bawah. Nah, ini ada yang di kolom jumlah. Nah, karena di sini saya sudah membagi ke dalam dua kelompok atas dan kelompok bawah. Saat membagi atau saat mengurutkan dari yang terbesar atau tertinggi ke yang terendah itu, teman-teman jangan dulu dibagi dua. Nah, dibagi keduanya itu ini ada dengan jumlah 50% dari jumlah total responden. Jadi ini ada 15 responden untuk kelompok atas dan kelompok bawah juga ada 15%. 15 orang. Nah, jika sudah diurutkan lalu sudah dibagi dua seperti ini dengan jumlah 50% maka kita akan menghitung jumlah kelompok atas. Jumlah yang kelompok atas yang ini. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sum kurung buka, lalu kita klik dari sini, lalu di drag, di blok, maaf. Nah, sudah kurung tutup, dibagi 15. Mengapa dibagi 15? Karena jumlah responden kelompok atas itu ada 15 orang. Lalu enter dan hasilnya sudah ada 0,9333. Untuk hasil lainnya dapat kita drag lagi seperti cara sebelumnya di sini, dan nah ini sudah ada ya. Nah, sudah muncul, secara otomatis akan muncul. Lalu untuk yang kelompok bawah juga dapat menghitung dengan rumus seperti tadi, sum kurung buka. Nah, untuk di sini kalian harus fokus karena jika salah drag maka hitungannya pun akan berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, blok kurung tutup lalu dibagi 15. Ini sudah ada. Lalu kita drag agar hasilnya muncul secara otomatis. Nah, jika sudah, kita akan menghitung daya bedanya. Untuk menghitung daya beda ini itu hanya menggunakan rumus kelompok atas. Hasil kelompok atas yang ini, nilai ini dikurangi oleh yang kelompok bawahnya. Jadi kita akan menggunakan rumus sama dengan, kita klik yang baris 18 kolom D, kita klik dikurang atau minus ini yang kelompok bawah baris 34 kolom D, lalu enter dan hasilnya keluar. Nah, lalu untuk hasil yang lainnya kita bisa langsung mendrag saja seperti ini dan hasilnya pun akan keluar. Lalu selanjutnya adalah status daya beda. Nah, untuk statusnya sendiri kita akan menggunakan rumus logika lagi atau rumus if jika nilai daya beda lebih tinggi daripada 0,3 maka
itu dapat dikatakan baik, dan jika tidak maka tidak baik. Sudah, kurung tutup lalu enter. Nah ini kan sudah ada tidak baik. Nah ini sudah ada, lalu kita drag, nah ini sudah muncul tidak baik, baik, tidak baik. Nah jika sudah maka kita akan lanjut ke daya pengecoh. Nah untuk daya pengecoh ini saya sudah memiliki datanya. Jadi datanya itu adalah data opsi atau jawaban responden. Nah seperti ini. Ini seperti A, berarti ini memberi opsi jawaban A, dan ini opsi jawaban B. Nah seperti ini. Ini jadi untuk mendapatkan data ini kita harus mengecek atau melihat jawaban dari responden satu persatu. Maka mereka memilih A, B, C, D atau E. Dan untuk seperti ini, nah ini ada yang lambang 0 atau ini diberi tanda warna merah karena responden tidak mengisi jawaban pada pertanyaan tersebut. Pada butir soal ini, butir soal 23 ini tidak dijawab oleh ini. Nah lalu yang dibutuhkan juga itu adalah kunci jawaban dari tiap butir soal. Kunci jawaban. Nah di sini saya sudah memiliki kunci jawabannya, jadi akan saya copy paste dulu dari nomor 1 sampai nomor 50. Mana ya? Nah ini adalah kunci jawabannya dari tiap butir soal. Lalu jika sudah memiliki data seperti ini, data jawaban dari tiap responden atau opsi pilihannya, kita akan menghitung jumlah responden yang memilih jawaban. Nah, jadi untuk yang memilih jawaban ini adalah 1. Nah, ini butir soal 1. Lalu opsi pilihannya itu ada A, B, C, D, E. Jadi, untuk opsi pilihan A pada butir nomor 1 itu, atau butir soal nomor 1 itu, ada berapa orang yang memilih opsi jawaban A. Nah itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus count if. Itu dengan mengetikkan sama dengan, kalau kita ketik count if kurung buka range nya. Nah untuk range kita akan blok dari yang pertama, yang ini, sampai ke ini. Lalu jika sudah, kita harus menuliskan apa yang akan kita hitung jumlahnya. Jadi kita akan menghitung jumlah jawaban yang A. Jadi kita harus tulis A. Nah seperti ini, lalu enter. Nah ini ada 27 jumlah responden yang memilih jawaban A. Lalu untuk bawahnya kita dapat melakukan drag dulu seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah ini karena ini adalah opsi B, maka kita akan merubahnya ke B. Yang ini ya, ada di kolom atau menu formula ini, ubah ke B. Nah karena kita tadi ini mendrag sampai bawah, ini jadi range yang kita hitung itu berubah juga. Nah untuk memperbaikinya kita perlu merubah letaknya saja. Jadi kita bisa drag seperti ini sampai atas ini. Nah jadi sudah kembali lagi ya, C3 sampai dengan C32. Nah ini sudah benar, ini sudah B, karena ini dia opsi B. Lalu kita enter saja, ada 2. Nah untuk yang C nya juga sama seperti tadi, kita merubah dulu ini 3, lalu ini 32. Enter. Nah ini 0 ya, karena tidak ada yang memilih jawaban C. Untuk yang D juga sama, kita rubah dulu ya sampai 3, sampai C32. Ini kita rubah D. Oke, ada 1 ternyata yang memilih jawaban D. Lalu yang E nya juga sama, kita rubah ini jadi dari C3 sampai 32.
pilihan E, enter. Nah ini 0 ya, jadi tidak ada yang memilih jawaban E. Lalu untuk seterusnya dari 2 sampai 50 kita dapat mendrag seperti ini, terus sampai 50. Nah oke, ini sudah benar ya. Nah ini bisa kita lihat, jika terjadi error lagi kita perlu mengeceknya. Jadi apakah ini sudah benar? Ini pokoknya ada di baris ketiga sampai baris 32. Nah ini sudah semuanya benar ya. Nah ini tuh 332, jadi sudah benar. Lalu kita lanjut ke tingkat distraktor. Nah untuk tingkat distraktor ini kita perlu merubah bilangannya dari desimal ke persen. Nah kita dapat merubahnya di menu number. Karena tadi pada awal ini adalah general seperti ini, maka akan saya rubah menjadi percentage. Nah ini, lalu kita akan menggunakan rumus yang ini, yang baris 37 kolom C, yang 27 ini kita klik, lalu dibagi dengan jumlah responden, lalu enter dan muncul. Nah ini 90% ya. Jadi untuk ke bawahnya juga dari A sampai E itu akan hasilnya persen seperti ini. Nah lalu untuk sisanya kita dapat mendrag lagi seperti di awal. Nah jika sudah, lalu kita masuk ke status keterangan daya pengecoh. Nah daya pengecoh ini, jadi jika tingkat distraktornya lebih dari 5%, maka daya pengecoh dari butir soal tersebut itu berfungsi di tiap opsinya. Nah jadi kita menggunakan rumus if kurung buka, jika tingkat distraktor pada opsi A yang ini lebih besar sama dengan 5%, berarti berfungsi, dan jika tidak maka tidak berfungsi. Oke, lalu enter. Nah ini berfungsi karena tingkat distraktor opsi A pada butir soal nomor 1 itu ada 90%, jadi berfungsi. Lalu untuk melihat sisanya pada butir soal nomor 1 itu kita drag ke bawah. Nah ini ada yang tidak berfungsi karena ada 3. Itu karena opsi C, opsi D, dan opsi E memiliki tingkat distraktor yang di bawah 5%, jadi tidak berfungsi. Untuk sisanya dari nomor 2 sampai 50 kita dapat mendrag saja seperti ini sampai 50. Oke, nah ini sudah ada ya data-datanya. Nah ini sudah ada berfungsi dan tidak berfungsi. Ya sudah, ini daya beda sudah, daya pengecoh juga sudah, tingkat distraktor dan tingkat kesukaran juga sudah. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.